Shalom. Mari kita buka firman Tuhan, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Mari kita baca 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Pada hari Pentakosta, pada waktu murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah. Salah satu isi khotbah dari Rasul Petrus yang kita baca tadi dalam ayat 38, yaitu kata Petrus kepada orang-orang yang bertobat, yang mendengarkan pemberitaannya. Jadi pada hari itu ada sekitar 3.000 orang yang bertobat, yaitu memberikan diri mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus, di mana sebelumnya mereka adalah penganut agama Yahudi, baik orang Yahudi asli maupun dari bangsa-bangsa lain. Pada hari Pentakosta mereka kumpul di Yerusalem. Pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, Petrus penuh dengan Roh Kudus, dan Petrus berkhotbah. Pada waktu Petrus berkhotbah dikatakan 3.000 orang bertobat, yaitu mereka menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka bertanya sama Petrus, ya, di ayat 37, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Petrus berkata kepada mereka, yaitu bertobatlah. Nah, jadi ada 3 garis besar. Yang pertama, bertobatlah. Kemudian hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian dibaptis, ya, yaitu dibaptis air, dibaptis selam, ya, di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Terus yang ketiga, menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi ada 3 garis besarnya, ya. Nah, jadi dari khotbah Petrus ini maka muncullah, ya, yaitu pelajaran 7 tingkat iman. Jadi pelajaran 7 tingkat iman diambil dari khotbah Rasul Petrus, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Nah, jadi di sini kita melihat pada hari Pentakosta, ya, yaitu Petrus, ya, berkhotbah. Nah, jadi yang ditulis adalah Petrus, ya. Walaupun ada banyak murid-murid Yesus seperti Yohanes, Yakobus, tapi yang ditulis adalah Petrus. Nah, kenapa? Dalam kitab Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus dalam kitab Matius, ya, berkata sama Petrus bahwa kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga, yaitu di dalam Matius pasal 16, ya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan kemudian Tuhan Yesus memberi nama kepada Simon, yaitu Petrus atau Kefas, yang artinya batu karang. Nah, dan Tuhan Yesus bernubuat, ya, berkata sama Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau mendirikan gerejaku. Nah, jadi di sini kita melihat buat nubuat Tuhan Yesus, ya, pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalib itu terjadi, ya, digenapi, di mana pada hari Pentakosta itu pada waktu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Petrus berkhotbah. Nah, jadi di sini Petrus adalah menjadi pemimpin atau ketua dari para rasul, ya. Sehingga apa yang Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, yaitu kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi dengan khotbahnya ini, ya, yaitu di ayat 38 itu Petrus, ya, membuka pintu kerajaan surga, ya. Artinya adalah bagaimana caranya bisa masuk ke surga, ya. Nah, jadi dengan khotbahnya dalam arti yaitu Petrus membuka pintu kerajaan surga. Karena sebelumnya di ayat 37
orang-orang bertanya sama Petrus, apa yang harus kami lakukan ya supaya kami selamat, supaya kami bisa masuk surga, ya, yaitu Petrus berkata, bertobatlah. Nah, jadi dari khotbah Petrus ini lahir yaitu pelajaran 7 tingkat iman. Nah, apa saja itu pelajaran 7 tingkat iman? Nah, pelajaran 7 tingkat iman ini dihubungkan dengan pelajaran tabernakel, ya, yaitu tabernakel Musa, ya. Nah, kenapa dihubungkan dengan pelajaran tabernakel? Karena tabernakel Musa dibuat menurut petunjuk daripada Tuhan, menurut apa yang ada di surga atau di kerajaan surga pada waktu Musa di atas gunung Sinai. Jadi apa yang ada di surga atau kerajaan surga adalah kekal. Jadi pelajaran 7 tingkat iman ada dalam pelajaran tabernakel, ya. Nah, jadi kita akan melihat pelajaran 7 tingkat iman ini dengan pelajaran tabernakel, ya. Nah, dalam tabernakel, yaitu sebelum memasuki tabernakel maka harus melalui pintu gerbang, ya. Nah, pintu gerbang. Nah, pintu gerbang arti rohaninya yaitu mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menerima Tuhan Yesus. Nah, jadi iman yang tingkat yang ke-1 yaitu mendengarkan firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus Kristus, dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayatnya adalah dalam Yohanes pasal 10 ayat 7 dikatakan, akulah pintu kepada domba-domba. Nah, jadi Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah pintu. Nah, dalam pelajaran tadi yang pertama dalam pelajaran tabernakel, alat yang pertama yaitu pintu gerbang, yang melalui pintu gerbang. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 7, akulah pintu kepada domba-domba. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah jalan, ya, nah, pintu, ya, untuk kepada Bapa. Nah, jadi kalau tidak melalui pintu gerbang, maka seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam tabernakel. Nah, tabel ini berbicara tentang kerajaan surga. Nah, jadi kalau orang gak percaya Tuhan Yesus, gak menerima Tuhan Yesus dan kehidupannya, maka dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Nah, artinya tabernakel Musa ini dibangun di padang gurun, ya. Nah, jadi kalau orang tidak masuk ke dalam tabernakel, artinya dia ada di padang gurun. Nah, padang gurun ini berbicara dunia, berbicara dosa, ya, karena di padang gurun ini tidak ada kehidupan, ya, tidak ada pohon-pohonan, air, ya, kalaupun ada itu hanya sedikit, terbatas. Nah, dalam arti di padang gurun tidak ada kehidupan. Artinya kalau orang tidak masuk ke tabernakel, tidak melalui pintu gerbang, dia itu ada di padang gurun, ya, dia ada di dalam kehidupan dosa, dia ada di dalam pengembaraan di dunia ini, ya. Nah, kalau dia sampai dia meninggal tidak percaya Tuhan Yesus, maka dia akan binasa, ya, tidak bisa masuk kerajaan surga. Nah, kemudian dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, untuk percaya kepada Tuhan Yesus maka harus dimulai dari mendengarkan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, yaitu mendengarkan Injil. Nah, ketika seseorang mendengarkan Injil, maka dia punya iman, maka dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, kalau kita percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Nah, kemudian di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama dia. Artinya, ketika seseorang mendengar firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus, maka dia juga harus mengundang Tuhan Yesus, ya, ke dalam hatinya, ya. Nah, contoh yaitu dia
bisa berdoa itu seperti begini. Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, ini doa ya, yang dalam arti yaitu menerima atau mengundang Tuhan Yesus ke dalam hatinya. Jadi pintu gerbang hati rohaninya yaitu mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menerima Tuhan Yesus ya. Kemudian sesudah melewati pintu gerbang, maka seseorang akan masuk ke dalam tabernakel. Nah, di dalam tabernakel ini ada 3 bagian, yaitu ada halaman, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Nah, jadi tempat yang pertama kali didatangi adalah halaman. Nah, jadi di halaman ini ada mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran adalah mezbah tempat imam-imam mempersembahkan korban ya kepada Allah. Ya, seperti domba, kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, jadi mezbah korban bakaran alat yang kedua dalam arti rohani yaitu sadar, bertobat, dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, jadi mezbah korban bakaran atau iman tingkat kedua, arti rohaninya yaitu menyesal atau sadar, bertobat, dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, dalam Alkitab terjemahan baru disebut sadar dan bertobatlah. Dalam Alkitab terjemahan lama ditulis menyesal dan bertobat. Nah, jadi iman tingkat yang kedua ya, sesudah percaya Tuhan Yesus tadi, yaitu harus sadar atau menyesal ya. Nah, menyesal artinya menyesal dari dosa, dari perbuatan yang lama, sadar dari dosa dan perbuatannya yang lama, dan meninggalkannya ya. Meninggalkan artinya bertobat. Nah, bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia artinya berbalik 180 derajat. Nah, jadi sesudah sadar atau menyesal, kemudian bertobat. Nah, bertobat artinya meninggalkan ya kehidupan lama atau perbuatan lama, itu dosa kejahatan itu 180% ya. Nah, artinya bertobat. Nah, kemudian sesudah bertobat maka menghasilkan buah pertobatan. Nah, jadi ketika seseorang bertobat maka dia pasti dan harus menghasilkan buah pertobatan sebagai bukti bahwa dia bertobat. Yaitu di dalam Matius pasal 3 ayat 8 dan Lukas 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, jadi kata Yohanes Pembaptis kepada orang-orang, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, jadi ketika orang bertobat maka dia harus menghasilkan buah. Nah, jadi orang bertobat pasti ya ada perbuatannya. Nah, itulah yang disebut dengan buah pertobatan. Nah, jadi buah yang perlu dihasilkan itu buah pertobatan ya. Nah, buah pertobatan. Nah, jadi ada 3 macam buah yang perlu dihasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Yang ketiga adalah buah pelayanan atau buah jiwa-jiwa. Nah, ada 3 buah yang perlu dihasilkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam iman tingkat yang kedua yaitu menghasilkan buah pertobatan. Ya. Kemudian iman tingkat yang ketiga yaitu alat yang ketiga yaitu bejana pembasuhan. Nah, sesudah mezbah korban bakaran yaitu ada alat yang ketiga dalam tabernakel yaitu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini berisi air yaitu untuk membasuh kaki dan tangan dari para imam.
Jadi para imam sebelum mempersembahkan korban, mereka harus membasuh atau membersihkan kaki dan tangan mereka, yaitu di bejana pembasuhan. Kalau mereka tidak membasuh kaki dan tangan mereka, tidak mencuci kaki dan tangan mereka, ketika mereka mempersembahkan korban, mereka bisa kena hukuman, ya, atau mereka bisa dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi mereka harus, ya, membersihkan kaki dan tangan mereka sebelum mempersembahkan korban. Nah, bejana pembasuhan arti rohaninya ialah baptisan air, menerima baptisan air. Nah, yaitu ayatnya yaitu di dalam Markus pasal 1 ayat 4, Lukas 3 ayat 3, dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Nah, yaitu ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu dibaptis. Nah, jadi dalam Matius 18 ya, ayat 19 sampai 20, yaitu amanat agung, dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ditambahkan, yaitu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi lengkapnya dalam baptisan itu seseorang, ya, dibaptis yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi disertakan yaitu menyebut nama Tuhan Yesus dalam baptisan, ya. Jadi baptisan tadi, ya, menggunakan ada dua hal, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kedua yang paling penting yaitu menggunakan nama Tuhan Yesus, ya, atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu iman tingkat yang ketiga, yaitu baptisan air, ya. Alat tabernakelnya yaitu bejana pembasuhan. Nah, ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 3, di mana Tuhan Yesus berkata sama Nikodemus, kalau seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ia harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, jadi lahir dari air ini adalah menerima baptisan air atau menerima baptisan air, dan lahir dari roh adalah baptisan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Nah, kita lihat, ya, perkataan Yesus, ya, kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 sama, ya, dengan pelajaran tabernakel, ya. Nah, jadi Alkitab ini saling berhubungan, ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau pasal yang satu dengan pasal yang lain. Jadi Alkitab ini saling berhubungan seperti rantai, ya, tidak terputus. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata sama Nikodemus, ya, kalau seseorang mau masuk kerajaan surga, ia harus lahir dari air dan roh. Nah, kita lihat dalam pelajaran 7 tingkat iman, dalam pelajaran tabernakel ataupun tabernakel, kita melihat ada hubungannya, ya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu iman tingkat 4, ya, yaitu alat tabernakelnya yaitu pintu kemah, ya. Arti rohaninya adalah baptisan Roh Kudus. Nah, jadi sesudah baptisan air, seseorang atau perlu menerima baptisan Roh Kudus seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 3. Nah, pintu kemah artinya baptisan Roh Kudus. Nah, jadi untuk masuk ke dalam tabernakel, ya, dia harus melalui pintu lagi. Nah, tadi untuk masuk ke tabernakel, ya, itu harus melalui pintu gerbang. Nah, jadi pintu gerbang itu artinya mempunyai arti yaitu pintu anak, ya. Pintu gerbang, pintu yang pertama artinya pintu anak. Nah, anak ini artinya Tuhan Yesus, ya. Jadi untuk masuk ke kerajaan surga atau digambarkan dengan tabernakel, pertama kali harus menerima Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian ada pintu yang kedua, yaitu namanya pintu kemah, ya, pintu kemah. Nah, pintu kemah arti rohaninya adalah baptisan Roh Kudus,
Nah, pintu kemah artinya juga adalah pintu roh atau pintu Roh Kudus. Nah, ya. Nah, jadi ada 3 pintu. Nah, pintu yang kedua adalah pintu kemah atau pintu Roh Kudus. Ya, pintu roh atau pintu Roh Kudus. Nah, artinya adalah baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ya. Nah, itu tadi ayatnya adalah Markus ya, Kisah Para Rasul ya 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, menerima Roh Kudus ya akan menerima kuasa. Nah, baptisan Roh Kudus ya, di mana Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya bahwa mereka ya harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itulah baptisan Roh Kudus ya. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ketika Yesus keluar dari Sungai Yordan, maka dikatakan bahwa Roh Kudus turun seperti burung merpati. Nah, artinya Tuhan Yesus dibaptis air oleh Yohanes, kemudian Tuhan Yesus juga menerima Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus turun seperti burung merpati kepada Yesus. Kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, jadi itu baptisan Roh Kudus ya. Adalah iman tingkat yang keempat. Nah, kemudian iman yang tingkat yang kelima ya. Nah, jadi sesudah melewati pintu kemah, maka seseorang akan masuk ke dalam tabernakel ya. Nah, jadi di dalam tabernakel ada 2 ruangan, itu ruangan suci dan ruangan maha suci ya. Nah, jadi sesudah melalui pintu kemah, maka akan sampai ke ruang suci. Nah, jadi di ruang suci ini ada 3 alat tabernakel lagi, yaitu yang pertama yang di sebelah kiri ketika memasuki tabernakel, yaitu kaki diam. Kemudian yang ada di seberangnya yaitu meja roti. Nah, kemudian yang ada di depan lagi yang dekat pintu tirai, yaitu namanya mesbah lupa atau mesbah kemenyan. Nah, jadi ada 3 alat tabernakel ya yang ada di ruang suci. Nah, jadi ketiga alat ini mempunyai arti rohani ya. Jadi iman tingkat yang kelima adalah menghasilkan karunia rohani ya. Iman tingkat yang kelima adalah menghasilkan karunia rohani, yaitu dengan digambarkan dari 3 alat tabernakel tadi ya. Jadi ketiga alat tabernakel tadi ya, dalam satu kelompok, yaitu namanya karunia rohani ya. Yang pertama tadi adalah kaki dian. Nah, kaki dian ini berbicara tentang karunia Roh Kudus ya. Kaki dian ini adalah 7 pelita ya, 7 pelita ya. Pelita itu artinya lampu ya, menerangi atau menyala. Nah, ini berbicara tentang karunia Roh Kudus ya, karunia Roh Kudus. Nah, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 itu dikatakan ada 9 karunia Roh Kudus ya. Ada karunia nubuat ya, ada karunia bahasa lidah, ada karunia menafsirkan bahasa lidah, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat ya. Ada karunia membedakan roh, ada karunia hikmat, ada karunia marifat. Nah, jadi ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, ini digambarkan dengan kaki diam ya, menyala-nyala ya, menerangi tabernakel, menerangi ruang suci. Nah, jadi kalau ruang suci ini tidak ada kaki pelita, tidak ada kaki dian, maka ruangan tersebut akan gelap ya. Maka imam atau imam besar itu akan kesulitan ya untuk berjalan, kesulitan untuk melakukan pekerjaannya di ruang suci. Nah, jadi kegunaan kaki dian untuk menerangi ruang suci.
Nah, kakidian artinya karunia Roh Kudus. Kemudian sesudah kakidian itu adalah ada meja roti. Nah, jadi pada meja roti ini ada 2 tumpukan roti ya. Nah, jadi meja roti ini dalam arti rohaninya adalah karunia jawatan, ya, karunia jawatan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan ada 5 karunia jawatan dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah rasul, yang kedua adalah nabi, yang ketiga adalah penginjil, yang keempat adalah gembala, yang kelima adalah guru atau pengajar. Nah, ada 5 jawatan dalam gereja Tuhan. Jadi untuk seseorang bisa mempunyai karunia jawatan, ya, dia harus memiliki karunia Roh Kudus dulu. Nah, jadi orang yang memiliki karunia jawatan adalah orang yang terlebih dahulu atau orang yang mempunyai karunia Roh Kudus, ya. Jadi kalau orang punya karunia jawatan tapi tidak punya karunia Roh Kudus, itu tidak bisa. Nah, jadi dia harus memiliki karunia Roh Kudus dulu, baru dia karunia jawatan. Ya, contoh, kalau dia punya karunia Roh Kudus, karunia iman atau karunia kesembuhan, karunia mujizat, nah, maka dia bisa ke karunia jawatan, yaitu penginjil, ya. Nah, karena seorang penginjil itu dalam pelayanannya banyak terjadi mujizat, ya, banyak terjadi kuasa Tuhan. Nah, jadi dia harus, yang pertama harus karunia Roh Kudus dulu, ya. Sesudah karunia Roh Kudus baru dia ke karunia jawatan, ya. Jadi dengan karunia Roh Kudus yang ada pada dia, maka itu akan menentukan dia karunia jawatannya apa. Contoh, kalau dia punya karunia nubuat atau sering bernubuat atau bisa bernubuat, nah, nanti dia bisa mengarah itu ke karunia nabi, ya, karena seorang nabi itu banyak bernubuat, banyak menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, itu contoh, ya. Nah, kemudian alat yang ketiga yaitu mesbah dupa atau mesbah kemenyan. Arti rohaninya itu adalah berbicara buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah Roh Kudus, yaitu yang pertama adalah buah Roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pungasan diri. Nah, jadi ada 9 buah Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ada 9, buah Roh Kudus ada 9. Nah, ya. Nah, jadi iman tingkat yang kelima adalah menghasilkan karunia rohani, ya. Yang pertama adalah karunia Roh Kudus, yang kedua karunia jawatan, yang ketiga adalah menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, jadi apabila seseorang sudah sampai iman yang tingkat kelima, maka dia akan menghasilkan ketiga hal dari karunia rohani ini, ya. Nah, kemudian iman yang tingkat yang keenam itu dalam alat itu namanya adalah pintu tirai, ya, pintu tirai dalam pelajaran tabernakel. Jadi ada pintu yang terakhir, ya. Nah, itu pintu tirai. Pintu tirai itu artinya pintu Bapa, ya, pintu Bapa. Nah, pintu tirai artinya yaitu hidup di dalam Roh, hidup di dalam Roh Kudus, ya, atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayatnya yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Kita akan membaca dalam Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14. Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi pintu yang ketiga atau pintu yang terakhir adalah pintu Bapa, ya. Pintu Bapa berbicara adalah dalam arti rohaninya, pintu tirai arti rohaninya yaitu hidup dalam Roh, ya, hidup dalam Roh. Nah, hidup dalam Roh itu dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi iman tingkat yang keenam yaitu hidup di dalam Roh, ya, berjalan dalam Roh, menuruti keinginan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan katakan juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan juga Galatia 5 ayat 25 bahwa kalau kita hidup menurut Roh, artinya kita dipimpin oleh Roh, ya, Roh Kudus. Nah, kalau kita menurut Roh Kudus, artinya kita mematikan keinginan daging kita. Nah, jadi pintu tirai ini juga berbicara yaitu mematikan keinginan daging, ya, mematikan keinginan daging. Nah, bagaimana seseorang bisa mematikan keinginan daging? Yaitu dia harus hidup di dalam Roh, ya, dia harus berjalan dalam Roh, dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus, baru dia bisa mematikan keinginan daging.
Nah, kalau dia tidak hidup di dalam roh, ya, tidak dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan kesulitan untuk mematikan keinginan dagingnya, ya. Nah, itulah pintu tirai, ya. Nah, dalam kitab Injil dikatakan pada waktu Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus akan meninggal, itu dikatakan bahwa, ya, pada waktu Tuhan Yesus meninggal, dikatakan bahwa tirai bait suci itu, yaitu tirai, ya, yang memisahkan ruang suci dan maha suci itu terbelah menjadi dua, ya, terbelah menjadi dua. Nah, jadi itu berbicara adalah perobekan daging atau kematian daging. Nah, jadi yang menghalangi manusia dengan Allah itu adalah daging atau dosa, ya. Nah, jadi hidup dalam roh artinya berbicara mematikan keinginan daging, ya. Nah, jadi kalau hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, artinya dia adalah anak Allah, ya. Nah, kemudian iman tingkat yang ketujuh, ya, yaitu dalam alat tabernakel, yaitu namanya tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini adalah tabut yang dilapisi dengan emas, ya. Itu berbicara kemuliaan Tuhan, ya, ada kehadiran Tuhan. Nah, jadi iman yang tingkat ketujuh adalah iman yang sudah sampai kepada kesempurnaan, atau sudah sampai kepada kemuliaan, atau menjadi gereja yang sempurna, atau gereja yang dimuliakan. Nah, untuk menjadi gereja yang sempurna atau gereja yang dimuliakan, maka dia harus melewati, ya, langkah demi langkah, ya, yaitu dari pintu gerbang, ya, iman tingkat ke-1, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, ya, sampai pintu tirai, ya, akhirnya sampai ke tabut perjanjian. Nah, jadi untuk sempurna harus melalui langkah-langkah ini, ya. Kalau seseorang tidak mau melalui langkah-langkah ini, tidak akan bisa, ya. Contoh dia tidak mau melalui pintu gerbang, ya, dia mau langsung ke tabut perjanjian. Nah, itu tidak akan bisa, ya. Itu artinya akan melanggar aturan, ya, melanggar ketentuan. Nah, kalau melanggar aturan atau melanggar ketentuan, itu bisa disebut pencuri atau disebut perusak. Nah, seorang pencuri atau perusak akan hukum, ya, akan kena sanksi. Jadi, untuk bisa sampai ke tabut perjanjian Allah atau tabut perjanjian Tuhan atau kepada kemuliaan, maka dia harus melalui langkah-langkah yang tadi, ya. Imannya harus meningkat dari tingkat 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7. Nah, kemudian di dalam pelajaran pintu tirai yang untuk memasuki tabut perjanjian itu, ya, adalah hidup dalam roh. Nah, hidup dalam roh juga berbicara adalah berdoa di dalam roh, ya, menyembah di dalam roh, ya. Berdoa di dalam roh artinya berdoa dengan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh atau lidah. Menyembah dalam roh yaitu berbicara menyembah pakai bahasa roh, ya, pakai bahasa lidah dengan bahasa-bahasa yang baru. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.